Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, check out sudah tadi. Koper jam berapa? Sebelum subuh. Menuju Bir Ali jam berapa tadi? Habis duhur. Berarti kewajiban saya mandi ihram. Ini yang mau saya jelaskan, Pak. Sabar. Jadi pertama mandi ihram sebelum subuh sampai menjelang duhur ya. Kira-kira setengah 11 sudah mandi ihram semua, Pak ya. Niat saya mandi ihram karena Allah ratakan air ke seluruh badan mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Wangi-wangian masih boleh pakai sabun. Setelah mandi, kuku potong, sunnah, ya. Kemudian nanti menjelang pakai ihram, misalnya setengah 11 atau jam 11, ibu-ibu pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian itu di badan, ya, jangan di kain ihram. Nah, Bapak pakai ihramnya kapan? Bisa sebelum duhur. Ya, atau sesudah duhur langsung makan siang, langsung kamar pakai ihram. Itu lebih enak. Ya, koper kecil yang buat salin jangan dikumpulkan sama koper besar. Yang dikumpulkan sama koper besar sama hasil jumroh kita hari ini dan kemarin. Dan jangan lupa pakai nama, ya. Itu penting. Mandi ihram sudah, kemudian potong kuku sudah, pakai wangi-wangian, jelang pakai kain ihram aja. Ibu-ibu pakai ihramnya diutamakan putih. Warna selain putih boleh, tapi yang pertama nih putih lah, kompak. Baru yang kedua dari Thaif boleh hitam misalnya gitu ya. Biasanya hitam tuh yang dari Thaif itu. Biasanya. Silakan aja. Bapak pakai ihramnya berarti bisa sebelum duhur atau setelah duhur, tapi waktunya cepat. Dan sholat duhurnya jangan di deket raudhah, pintu paling akhir aja supaya gampang keluar. Makan kamar pakai ihram, setengah 2 sudah di lobi ya, Tad. Setengah 2 pakai tank sudah di lobi, setengah 2 tank sudah di lobi, pakai tank ya. Itu. Terus sholat duhur dan asar jamaah takdim qashar. Pertama ikut bersama Imam Masjid Nabawi. Berapa rakaat? 4 rakaat. Yang kedua sholat asarnya boleh 2 rakaat. Tapi setelah sholat duhur jangan ikut sholat jenazah. Kita mah langsung sholat asar. Itu ya Pak ya. Saya mau jamaah duhur 4, asar 4. Boleh. Yang salah tuh yang sama sekali tidak make. Itu yang salah. Ya. Mau jamaah 4, kalau niatnya qashar berarti asarnya 2. Niatnya bagaimana? Niat saya sholat duhur dan asar jamaah takdim qashar. Daripada usoli nggak nyampe-nyampe. Ya keburu orang rakaat kedua itu malah masih mikirin usoli. Niat saya sholat duhur dan asar di jamaah takdim qashar karena Allah. Itu lebih praktis. Ya, kemudian ibu duduk setelah asar, duduk sebentar, kemudian bersolawat kepada Nabi tanpa harus ke kuburan Nabi, dari tempat sholat aja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun tidak ada tuntunannya pamit kepada Rasul, tapi akhlak mengajarkan membaca sholawat kan kapanpun bisa. Terlebih kita mau meninggalkan kota Madinah, mau meninggalkan Rasulullah, maka assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah. Kalau yang nggak bisa panjang cukup assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau orang Sunda saking santunya Bu sama Rasulullah, ya Rasulullah saya pamit mau ke Mekah dulu, insya Allah lain waktu datang sama keluarga. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, banyak yang sudah terkabul hanya datang lagi sama keluarga ke sini, ya.
kemudian ke hotel bapak dan ibu. Sampai hotel langsung makan siang. Ibu kan udah pakai ihram ya. Bapak yang belum pakai ihram berarti setelah makan langsung ke kamar. Yang kesulitan pakai ihram 110 kamar saya 110. Yang di Golden Tulip itu kamarnya beliau ya. Tapi saya kira udah pada bisa pakai. Yang terpenting jangan kain ihram dimasukkan koper. Dari sekarang habis ngaji atau habis maghrib pulang ke kamar, ambil kain ihram, simpan di luar. Karena sering banyak kejadian kain ihramnya itu masih di koper besar. Ribut pas mau berangkat kain ihram saya di dalam gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini penting Bapak Ibu. Nah, jadi tahap awal nih sunnah-sunnah ihram sudah dilakukan di hotel. Mandi ihram, potong kuku ya. Kemudian wangi-wangian. Ada sunnah yang boleh dilakukan dan boleh tidak. Nyabut bulu ketiak. Bukan dicukur, dicabut. Ya. Sakit ya. Nah, di apotek itu ada obat itulah merontok. 10 real, 15 real itu cukup 40 orang. Balurin 2 menit melopos gitu ya. Gak bisa ngomongnya, ibu datang ke Solidalia apotek, buka ketek, dia ngerti ya. Tapi jangan dilakukan, ini hanya intermezzo saya. Enggak juga nggak apa-apa ya, itu bagian dari sunnah. Bapak-bapak cukur kumis, rapihkan jenggot, itu sunnah ya. Gimana nggak ada jenggot, nggak ada kumis, ya udah, apalagi yang mau dipotong. Itu bagian daripada sunnah-sunnah. Nah, kita berangkat ke Bir Ali. Bir Ali untuk apa Bapak Ibu? Sholat sunnah ihram dan niat umroh. Namanya miqat. Haruskah dari hotel ke Bir Ali punya wudhu? Tidak. Tapi punya wudhu lebih baik. Jadi batal, wudhu lagi. Yang nggak batal, nggak wudhu. Masuk ke Bir Ali, nanti kasih waktu untuk sholat sunnah ihram. Para ulama membolehkan ibu sholat sunnah ihram atau sholat tahiyatul masjid sudah mencakupi. Misalnya tahiyatul masjid, itu sudah sholat sunnah ihram Pak, nggak usah sholat lagi sunat ihram. Ya, karena yang rukun di Bir Ali itu adalah niat umrohnya. Sholat sunnahnya itu namanya nggak sunnah ya, bahkan ada khilafiyah tentang sholat sunnah ihram itu. Jadi niat saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah itu sudah ihram itu. Nah, saking santunya orang sunnah dari Garut itu sholat sunnah ihram lagi itu ya, karena pingin utama maksudnya. Padahal itu sholat sunnah tahiyatul masjid sudah mencakupi sholat sunnah ihram. Enggak sholat sunnah ihram pun tidak apa-apa, yang penting tuh niatnya. Nah, ketika niat umroh tidak harus dalam keadaan suci. Yang suci itu sholat. Ya, Pak ya. Ketika baca niat umrohnya ibu batal nggak apa-apa. Jangan sampai terjadi jamaah Ciamis. Mukanya pucat. Ustadz, saya sudah baca niat sama Ustadz, tapi saya pas batal. Kata saya tidak apa-apa Pak. Karena niat mah tidak disyaratkan suci. Ini hal-hal kecil tapi mengganggu kejiwaan biasanya. Ya, yang belum tahu sama sekali dari hotel aja kayaknya harus suci, padahal tidak. Ya, ketika sholat harus suci, ketika mau tawaf harus suci. Pas sa'i enggak, sa'i kan enggak harus suci. Nah, jadi tawafnya yang suci. Nah, nanti saya pandu labbaik Allahumma umrotan. Saya sekali, ibu bapak sekali. Niat aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Itu niat umroh setelah sholat sunnah ihram ya. Di mana? Di bis bareng-bareng sama saya menuju ke terminal kereta cepat. Kalau yang sudah niat di masjid setelah sholat sunnah ihram berarti berlaku larangan ihram. Nah, supaya kompak mendingan di bis nunggu saya bareng-bareng ya. Sebelum niat biasanya saya sidak khusus bapak-bapak. Khawatir masih pakai CD Pak. Ustadz Hasan sudah bawa alat dari airport yang bunyi itu. Titit. Oh, berarti masih make. Buka gitu ya. Yang sebelum Ramadan saya umroh 2 kali sama Aliapu. Ada 2, bapak-bapak lupa nggak buka. Nah, pas mau niat, Ustadz maaf masih pakai saya.
dibawa ke masjid kan nggak mungkin. Akhirnya di bis diriung 4 laki-laki. Nah, jangan sampai gitu Pak, malu itu liatin ibu-ibu ya. Jadi sebelum niat pastikan tidak ada yang dilarang. Itu kewajiban saya mengingatkan tentunya. Ya, kalau sudah niat umroh maka berlaku larangan ihram. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah niat umroh. Apa saja Ibu? Gampang, 2. Bu Homsa berapa? Ini berapa? 2. Iya, pintar Ibu ya. 2 ya. 2 itu apa Pak? Gak boleh nutup muka sama telapak. Jadi ininya ketutup, ini gak boleh. Makanya Ibu yang gak punya apa namanya, saya nggak bisa nyebutnya handset apa? Ya, sarung tangan yang bolong ininya ya. Nah, kalau enggak nanti di Bir Ali 5 real 1 pasang, atau di bawah tuh ada. Nah, dalam madhab Syafi'i yang boleh nampak ini aja, Bu. Ya. Jadi muka tidak boleh ketutup, ini tidak boleh ketutup. Ini untuk ibu, untuk bapak 3 Pak, gampang. Nggak boleh nutup kepala dengan apapun. Saya sudah dicukur dari Indonesia Pak supaya rapi ya. Jadi bukan gaya-gayaan, enggak. Memang kita menghadap Allah itu harus rapi. Mau menghadap lurah aja rapi gitu ya. Jadi para ibu jangan cemburu ketika bapaknya rapi. Itu demi Allah, demi Rasul Bu, bukan apa-apa. Jadi ibu harus lapang hati ketika suaminya rapi itu. Oh, suami saya mengikuti sunnah Nabi, gitu omongannya Bu ya. Tapi gak boleh nutup ini, kemudian gak boleh pakaian berjahit, ya, gak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Jadi sendal yang dipakai sekarang itu memenuhi. Untuk bapak ibu berlaku wangi-wangian apapun tidak boleh. Pakai wangi-wangian sudah tidak boleh. Termasuk memakai itu, misalnya minyak wangi ke toko, lupa nih, berapa nih? Gak boleh. Ya, atau nanti ketika tawaf ke Ka'bah dulu gabruk, gak boleh karena Ka'bah dilumurin minyak. Atau kemudian megang makom Ibrahim, telapak kaki Ibrahim, karena itu dilumurin minyak itu gak boleh. Jadi kita tawaf dulu sempurnakan, gak boleh megang Ka'bah atau makom Ibrahim. Paham ya Bu ya? Memetik, mematahkan dedaunan pepohonan, membunuh binatang, kemudian meminang, menikah hubungan suami istri, itu gak boleh tuh. Kemudian dalam Quran 3, palor pasa wala pusuko wala jidal. Jidal itu berbantah-bantah. Pusuk itu berbuat kerusakan. Palor pasa wala pusuko wala jidala. Gak boleh fasik, gak boleh buat kerusakan, gak boleh jidal. Jidal itu berbantah, berantem, ribut, melotot, isyarat, atau sekarang mah zaman modern. Saya pernah bawa jenderal Pak, maaf. Bawa jenderal angkatan laut. Jadi dia WA asistennya. Goblok lu. Data tuh di laci bawah. Ini nggak ngomong, tapi ini sama nggak boleh. Karena sekarang ini mulut banyak diem. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari nanti mulut akan dikunci di akhirat. Ternyata ayat surah Yasin nggak di akhirat, dunia aja udah bukti kok. Ya Pak. Bapak lagi baudan sama istri nih, males ngambil. Kesel sama temen. Oh gitu. Beli kerudung bagus di sebelah. Nah, orang nggak ngomong sekarang. Tanda tangan miliar, nggak ngomong. Jadi sekarang banyak mulut dikunci sama Allah. Yang ngomong adalah handphone, melalui TikTok, melalui apa gitu ya. Jadi jidal nggak boleh di situ juga. Di dunia medsos maksudnya. Karena zaman medsos sekarang batik jidal juga nggak boleh. Ngomongin saya, ustadznya demes, kasep-kasep, nggak boleh Bu. Besok setelah niat. Kalau sekarang mah boleh. Ustadz Rahmat ganteng tapi demes, sekarang nggak apa-apa. Besok setelah niat kena dam Bu. Ustadz Hasan mending kayak Ustadz Hasan mancung, tapi sayang bawel. Nah jangan diketukin bawelnya itu Bu. Nggak boleh, itu jidal itu. Kapan nggak boleh? Besok. Kalau gitu Ustadz boleh berantem sama suami sekarang? Ya nggak boleh. Jadi besok nggak boleh berantem sekarang. Istrinya masih kesel kan, kerudung ada yang belum kebeli, model yang terbaru. Nih saya tunjukin di hotel itu butuh baru kerudung. Sampai Madinah, Bir Ali udah niat, masih marah sama papa sih nggak nganter, nggak boleh besok setelah niatnya. Kalau mau sekarang balik ke sono cari. Itu salah satu contoh-contoh jidal ya.
berbuat kerusakan, fasik, tidak boleh. Nah ini berlakunya ketika niat umroh sampai selesai tawaf, sa'i dan tahallul. Gunting rambut baru bebas lagi. Cuma makna bebas salah juga Bu. Sudah tahallul, bener si Ustadz tuh demes hidungnya, jangan juga. Papa sini, kan di Madinah nggak kebeli, ayo kita nyari toko. Wah nggak diantar bapak, marah sama bapaknya, jangan. Artinya ketika jeda itu tidak hanya ketika larangan ihram. Karena akhlak terpuji dari Nabi itu rahmatan lil untuk semesta alam, untuk selama hidup. Jadi kalau bisa menjaga hal-hal yang buruk itu tidak hanya ketika dalam ihram, di luar ihram juga. Nah, orang yang berhasil ihramnya Bu, waktu di Madinah, papa sini dong antar ke mama ke toko. Selesai tahallul, papa, barangkali papa ada waktu di toko sebelah Pak. Nah itu mabrur namanya Pak ya. Kita lihat besok Pak ya, kita lihat besok. Mana yang mabrur di antara ibu-ibu ini? Bapaknya juga sama. Mama, setelah potong rambut, Mama, duhai cantiknya Mama, tidak ada lagi yang tercantik kecuali Mama. Demi Allah, the best Pak. Karena Rasulullah pun ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya setelah Siti Khadijah wafat, ditanya, kata Nabi, demi Allah tidak ada yang lebih baik kecuali Siti Khadijah. Jadi ikutin Nabi. Bapak dan Ibu, jadi akhlak terpuji tidak hanya ketika dalam larangan ihram, tapi selama hayat di kandung badan kita harus menjaga akhlak, tutur kata, perilaku. Maka umroh yang makbul, yang mabrur itu bukan pinternya tawaf dengan doa-doa. Allahumma inni as'aluka. Pintar. Ada orang yang gak baca doa apapun, dia tertunduk, tawadu, rendah hati, kali-kali lihat Ka'bah, menetes air mata, ingat sejumlah dosa yang pernah dilakukan, gak baca apapun. Dia yang mabrur daripada yang Allahumma. Apalagi modal saya di shooting, di share, gak mungkin mabrur itu Pak. Sayanya, ibu mabrur, sayanya yang gak mabrur ya. Jadi artinya kemabruran umrah itu tidak diukur pasihnya bacaan tawaf sa'i, karena doa tawaf sa'i gak rukun, gak wajib. Ingat, yang rukun tuh muternya, yang rukun tuh sa'inya, berjalannya ya. Tapi yang menjadi kemabruran adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap sunatullah, ketentuan Allah Subhanahu. Kita diukur dalam 7 hari, kita hidup dalam 7 hari, hidup tidak lebih dari 7 hari, sedih bahagianya dalam 7 hari, meninggal pun di antara yang 7. Ikutin ketentuan Allah dengan apa? Sabar, ikhlas, ikutin aturan. Itulah yang akan mabrur. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, insya Allah saya demi Allah demi Rasul ya, paling lama di Alia Wisata, hampir 24 tahun. Saya sudah cukup banyak makan asam garam dalam pembimbingan ini. Saya tua di udara, anak saya gede pun nggak tahu, anak saya pintar ngomong nggak tahu, sampai sekarang pintar ceramah pun saya nggak tahu. Anak saya sudah tampil di muka umum Pak, ya nggak tahu kenapa, karena saya banyak di udara. Oleh karena itu alhamdulillah, yang mengikuti aturan Allah, sabar, ikhlas, mengikuti aturan, itulah yang akan keluar pemenang dalam umroh kita insya Allah. Kalau ada hal-hal yang merasa dilanggar, misalnya larangan ihram, komunikasikan sama Ustadz Hasan atau saya untuk menentukan damnya. Karena tidak setiap kena pelanggaran dam harus kambing, tidak. Tapi kalau disimpan di hati, jangan dikemukakan aja. Dan jangan takut Bu, dam itu bukan justru dengan dam itu adalah menyempurnakan umroh kita. Kalau ada yang dilanggar malah kita nggak dibayar, justru umroh kita tidak sempurna. Dan jangan khawatir, Ustadz saya ini bukan Ustadz kambing. Ada Bu Ustadz dikit-dikit kambing, pakai jam tangan dam kambing, pakai gelang kambing. Enggak, saya tidak. Jadi kita lihat faktor pelanggarannya apa. Paling hanya puasa atau kiparat ngasih sedekah sama fakir miskin di Mekah ya. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan ibadah kita. Bapak Ibu, insya Allah umroh kita 2 kali ya. Yang satu dari Taifnya Ustaz. Nah ini di Mekah ini jujur aja capek, lebih capek dari sini. Ini harus benar-benar di belakang saya, karena sampai hari ini belum hafal nama hotel, mau penpik nggak tahu. Di Mekah itu lebih medannya lebih Pak, benar-benar insya Allah saya demi Allah tetap damping Bapak.
capek, datang istirahat, yang satu di Anjum, yang satu di Pullman. Sekiranya tidak sinkron waktu karena di Anjum ada Ustadz, silakan aja duluan, nggak apa-apa. Di Pullman sudah siap, daripada kita jidal, Ustadz kemana sih? Dasar nih. Nah itu kan nggak boleh Pak. Hati-hati nih. Mana Ustadz Rahmat? Ini udah di depan nih. Oh lama nih. Padahal saya masih nunggu jamaah. Akhirnya jidal. Daripada jidal Ustadz komplit, kan ada Ustadz. Tahu apa aja saya. Saya komplit, Ustadz belum datang, daripada jidal jamaah, kan ada saya Pak. Yang di Pullman sama saya tahu apa aja udah. Daripada kita jidal, karena nggak terasa di situ. Dan saya itu dibawain alat yang ini Pak, apa? Transistor apa? Tak itulah pokoknya namanya. Saya tuh suka lupa Pak. Udah dipakai, udah on ke jamaah. Ini siapa sih yang belum datang? Ih, lelet-lelet saya Pak. Orangnya masih di kamar, kedengeran turun. Dosa, nggak boleh saya gitu juga. Oleh karena itu saya mematiin dulu pas tawaf, baru saya on aja lah. Karena kemarin ngomongin orangnya di belakang. Ini. Yang lelet tuh Pak, dia lagi. Saya yakin 24 tahun saya umroh, yang lelet tuh dari Madinah sampai Mekah itu juga. Saya ngomong, nih yang lelet dia lagi, dia di belakang orangnya. Muka saya merah. Makanya nih onnya setelah tawaf aja, saya nggak mau 2 kali salah. Ya, jadi Bapak nanti pakai alat Pak. Ada cukup lah, nanti di Ustadz separuh, di saya separuh. Syukur-syukur kita kompak bareng. Kenapa? Berangkat bareng, di Madinah bareng, di Mekah bareng, pulang juga bareng. Yang nggak bareng cuma mati. Nggak mungkin kompak semua mati, nggak mungkin Pak. Di antaranya itu silih berganti. Oleh karena itu kalau bareng alhamdulillah. Cuma saya ngasih ke lapangan. Takutnya Ustadz lebih dulu selesai, lanjut aja daripada jida. Ya Bu ya, setuju ya? Nah, umroh yang kedua dari Taif. Pertama capek, besok istirahat, besoknya ke Taif, langsung umroh lagi. Capek itu Pak. Besoknya tur Mekah, ngantuk, lemes, capek. Besoknya pulang, harus tawaf wada, capek. Baru ibu bisa tidur di pesawat. Itu pun kalau nggak nonton TV. Ya, jadi luar biasa di Mekah itu capek. Tapi capek inilah yang insya Allah mengantarkan Bapak Ibu ke surga. Ya, gak usah mikir capek, karena memang kita mau capek, mau tawaf saya kan capek ya. Terakhir saya lihat data yang wakaf luar biasa. Sepanjang bawa umroh ini terbanyak wakaf. Demi Allah, demi Rasul Pak. Yang belum silakan nanti uangnya ke beliau ya. Terbanyak. Demi Allah, demi Rasul Pak, benar. Terima kasih Bapak, saya hanya ingin ngajak menjadi jembatan Bapak untuk berbuat amal. Nanti di Mekah juga wakaf lagi Pak. 50 real gak ada artinya dibanding pahala untuk orang tua, anak, istri yang hidup, yang sudah meninggal boleh diwakafkan. Luar biasa pahalanya. Siapa tahu anak kita terwarisi kesalehan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Karena wakaf kita, karena orang baca Quran sedunia di Nabawi dan di Masjid Haram. Luar biasa. Itu Bapak Ibu ya. Nah kalau untuk badal nanti boleh ke kita, ada yang badal misalnya langsung ke kita, nanti saya bagi. Tapi harus sudah mulai masukin nama Japri ke saya. Ustadz ini namanya nanti biar saya Ustadz Hasan bisa melaksanakan. Karena amanah Pak Joko, kalau badal memang harus satu tangan Ustadz Rahmat. Saya bukan harus, enggak, amanahnya Pak Joko. Nanti kita ini punya teman Ustadz, saya juga ada. Kita kompromi, ada berapa kita bagi. Bapak Ibu ya. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, inilah yang bisa disampaikan. Bismillah, besok kita ke Makkah Al-Mukarramah. Inti ibadah kita adalah di sana. Ya, di sini nggak ada kaitan umroh. Sudah umroh tadi, salat sunnah di Kuba. Pahalanya umroh, ya. Pahalanya ada dulu sahabat yang ingin seperti orang Mekah yang tawaf setiap hari. Akhirnya ngadu kepada Nabi di rumah Nabi di Raudhah. Ya Rasul, gimana nih? Kata Nabi, dapat wahyu salat sunnah di Kuba sebanding dengan umroh, sebanding, ya. Jadi umrohnya besok. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya Rahmat Syukur, Sultan Hasan, Alia Wisata, Madinah, Mekah, Jeddah. Mohon maaf lahir batin bila selama di Madinah ada hal-hal yang kurang berkenan. Apalagi model saya banyak minta sumbangan. Mohon maaf lahir batin. Tidak untuk saya memperkaya diri sendiri, tapi saya punya tanggung jawab 14 yatim dan 40 santri duafa yang setiap bulan harus mereka makan.
Alhamdulillah itu adalah dukungan dari alumni haji Alia. Pesantren saya murni 90% alumni haji dan Alia, Pak. Bapak kalau ingin ke Garut, ayo, udah ada 2 kelompok yang ke Garut ya. Saya kembali ke Studio 5 RCTI. Oke, Sultan Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.